Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agung Guru 21. Channel ini berisi tentang video pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kali ini kita akan menyimak bersama video pembelajaran untuk fase F, mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hidup sederhana. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, untuk pelajaran kita pada kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab ini, kita akan belajar menjadi orang yang sederhana, tidak boros, tidak kikir terhadap orang lain. Ya. Kamu akan membaca, menulis, menerjemah, menghafal, memahami kandungan, menganalisis bentuk-bentuk perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari dari ayat dan hadis berikut. Jadi ada 3 surah dan 3 hadis yang akan kita pelajari bersama pada bab kali ini. Yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 67, lalu surat Al-Isra ayat 26 sampai 30, lalu surah Al-A'raf ayat 31, lalu hadis riwayat Tirmizi 2302 dan hadis riwayat Ibnu Majah 417 dan 419. Oke. Kali ini sesuai dengan judul babnya, yaitu tentang hidup sederhana. Lalu sering di antara kita mendengar, apa sih itu sederhana? Gitu ya. Kita sering menyampaikan, ya, mengatakan, diskusi dengan banyak orang, sederhana, kita harus membangun hidup sederhana. Sebenarnya apa sih makna sederhana itu? Ya, kalau kita telusuri berdasarkan KBBI gitu ya, ada 3 poin makna sederhana itu. Yang pertama, tidak berlebihan. Ya. Lalu yang kedua, bersikap sedang-sedang dalam melakukan sesuatu atau dalam menggunakan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah pertengahan. Jadi pertengahan itu ya tidak boros, tidak pelit, tidak kanan, tidak kiri. Jadi ada di tengah-tengah semuanya. Oke, ini menurut KBBI. Lantas bagaimana pengertian sederhana dalam Islam? Ya, tentu kita akan mengacu pada surah-surah yang sudah saya sebutkan tadi ya, mulai dari Al-Furqan, Al-Isra, Al-A'raf, dan lalu hadis dari At-Tirmizi dan hadis dari riwayat Ibnu Majah. Oke, kita akan satu persatu mulai bahas satu persatu ya, dari surah Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan di antara keduanya. Ayat ini mengandung maksud gitu ya. Ada 3 poin inti dari surah Al-Furqan ini. Yang pertama yang perlu kita cermati bersama adalah kata-kata yusrifu, ya, berlebihan. Kata yusrifu ini diartikan secara sederhana berlebihan. Apa itu? Jadi yusrifu itu bisa diartikan sebagai melampaui batas kewajaran orang yang memberi dan yang diberi. Termasuk perbuatan tercela jika seseorang memberi kelebihan kepada seorang yang kebutuhannya sedikit. Misalnya, orang kaya memberi sesuatu kepada anak kecil yang melebihi kebutuhan anak kecil tersebut. Nah, itu berlebihan gitu ya. Lalu kata yang kedua adalah yakturu, yang berarti kikir. Nah, kalau diterminologikan, yakturu itu memberi dengan jumlah yang kurang dari apa yang dibutuhkan sesuai kondisi pemberi dan penerima. Kebalikannya dari yusrifu, seseorang yang berlebih harta, namun ketika membelanjakan hartanya untuk infak, untuk sedekah, gitu ya, sangat kurang dari apa yang dibutuhkan. Adapun batasan atau standar seseorang dikatakan berlebih atau kikir dalam membelanjakan harta ditentukan oleh kondisi penghasilan dan kebutuhan masing-masing. Oke.
Lalu yang ketiga di sini ada kata-kata qawaman, artinya pertengahan ya. Jadi bagaimana kemudian Islam mengambil jalan tengah antara yusrifu dan yakturu gitu ya. Bagaimana kemudian umat Islam agar tidak menjadi yusrifu, tidak juga menjadi yakturu, maka Allah mengajarkan kepada kita, kita harus bersikap qawaman. Bagaimana itu? Bisa diartikan sebagai adil, moderat, atau pertengahan. Melalui anjuran tersebut, manusia diharapkan mampu menempatkan diri dengan baik dan berbuat seimbang ketika membelanjakan harta, yakni dengan tidak berlebih, tapi juga tidak kikir, gitu ya. Jadi ada contoh khusus, misalnya contoh kasus khusus yang terjadi mungkin pada masa Rasulullah. Contohnya, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, lalu Utsman menyerahkan setengah hartanya untuk keperluan jihad saat itu. Maka prinsip yang pertengahan tadi, qawaman, tidak berlaku. Kenapa? Ini menjadi apa ya? Ada kasus tertentu yang memang ini diperbolehkan jika membelanjakan harta untuk agama, gitu ya. Jadi hal ini menjadi indikasi bahwa batasan berlebihan dan kikir dalam membelanjakan harta harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi seseorang. Adapun kasus yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Utsman yang sampai kemudian menyerahkan seluruh hartanya atau setengahnya, itu memang kondisi saat itu memang memerlukan saat itu. Oke. Lalu selanjutnya kita menuju ke surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Gitu ya. Jadi sebenarnya Al-Isra itu 26 sampai 30, maka ini kita coba pecah dulu biar nanti kita mudah belajar. Yang pertama adalah ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya. Wa ati dzal qurba, berikanlah kepada kerabat dekat haqqahu, hak-haknya. Nah, jadi kita harus memberikan hak-hak kepada keluarga dekat. Nah, tapi tidak cuma keluarga dekat, siapa saja yang perlu diberikan haknya? Kata ayat ini, wal miskina, dan orang-orang miskin, wa benas sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Lalu di akhir ayat, wala tubadzir tabdiro, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa dalam ayat ini Allah melarang kita untuk menghambur-hamburkan uang secara boros? Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu, pemboros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lah, lalu secara intinya adalah bagaimana kemudian kita diminta untuk memberi hak-hak keluarga dekat, orang-orang miskin dan musafir. Dalam bentuk apa gitu ya? Memberi hak itu tidak hanya berupa harta, anak-anak sekalian. Ya, jadi yang diberi hak itu untuk keluarga dekat tidak hanya berupa harta, tapi juga termasuk yang bersifat bentuknya silaturahim, gitu ya. Saudara juga perlu hak kita silaturahim, gitu ya. Kemudian apa ya? Memberi sesuatu berupa barang, ya. Kemudian berupa sapaan, hanya bertegur sapa, nanya kabar, ya. Itu juga bagian dari memberi hak kepada keluarga dekat. Lalu yang kandungan yang kedua adalah larangan sikap tabzir, ya. Jadi kita nggak boleh bersikap mubazir termasuk dalam bersedekah. Nah, kenapa kemudian Allah mencela, ya? Allah mencela kepada orang-orang yang yang boros atau yang bersikap tabzir tadi dengan apa? Dengan memberi gelar bahwa dia sama saja seperti saudaranya setan. Nauzubillahi min dzalik. Lalu selanjutnya Al-Isra ayat 28. Wa imma tu'ridan anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fakullahum qawlan maysura. Nah, di ayat ini apa kandungannya? Kandungan dari ayat ini adalah bagaimana saat kita dimintai pertolongan ya oleh saudara, oleh tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, namun saat itu kita dalam kondisi yang memang tidak bisa
memungkinkan untuk memberi pertolongan. Ya, tapi kita diminta untuk tetap menolak permohonan tersebut dengan cara yang lemah lembut. Fakullahum qaulam maisura. Jadi kita harus mengatakan dengan kata-kata yang lemah lembut dalam menolak. Selanjutnya Al-Isra ayat 29 sampai 30. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Nah, di sini gitu ya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Gitu ya. Nah, di ayat ini sekalian saja ya. Jadi dari 29 dan 30 poinnya adalah bagaimana kemudian Allah memberi sebuah analogi gitu ya, sebuah ungkapan orang-orang yang gitu ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu mencekik leher, jangan terlalu membelenggu leher. Itu artinya apa? Wala ta'jal yadaka mahlulatan itu artinya jangan membelenggu leher, maksudnya jangan terlalu mencekik, jangan terlalu kikir gitu ya. Kemudian wala tabsutha kullal bast ya, dan jangan terlalu juga melonggarkan tangan, maksudnya apa? Boros. Ya, ini sebagai bentuk ungkapan dari orang kikir dan orang boros. Ya, ini Allah yang mengungkapkannya. Lalu di Al-Isra ayat 30 di sini merupakan bantahan gitu ya, sanggahan Allah kepada orang-orang yang pelit gitu ya, yang khawatir nanti hartanya akan habis jika nanti digunakan untuk bersedekah. Apa bantahannya? Kata Allah ya, Allah lah yang menetapkan rizki ya. Dia yang ya besutur rizqa liman yasha wa yakdir. Dia juga yang melapangkan rezeki dan dia juga nanti yang akan menyempitkan. Allah Maha tahu siapa-siapa yang nanti butuh harta dan siapa-siapa yang hanya sekedar ingin harta hanya untuk menghambur-hamburkan harta tersebut. Oke, nah selanjutnya surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Nah, di sini kandungannya apa, anak-anak semuanya? Di sini kita diminta untuk ya makan, minum dan berpakaian dengan sederhana ya. Walaupun kita punya kecukupan berlebih makanan, berlebih minuman dan kita mempunyai pakaian-pakaian yang banyak dan bagus dan kita bisa ada kesempatan beli yang mahal-mahal tapi tidak perlu kita lakukan ya. Kita tetap diminta untuk makan dan minum secara sederhana. Oke, 3 surah sudah kita pelajari, sekarang kita menuju ke hadis Ibnu Majah nomor 41 gitu ya. Dari Amr an Amri wa sami'a Quraiba yaqulu sami'tu Ibnu Abbas yaqulu bitu inda khalati Maimunah faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min sannati wudu'an yuqalliluhu faqumtu fasona'tu kama sona'a. Nah, di sini ya diceritakan bahwa Nabi Muhammad ya pernah menginap di salah satu sahabat salah satu rumahnya bibinya sahabat ya yang bernama Maimunah. Lalu Rasulullah pernah kemudian melakukan wudhu dan wudhu yang dilakukan Rasulullah itu dilakukan dari dari geriba. Jadi geriba itu semacam wadah orang Arab ya, istilah orang Arab yang dari bahan jenis kulit. Jadi tidak terlalu besar gitu, jadi ada semacam wadah air, kemudian itu digunakan Rasulullah untuk wudhu. Jadi ya bagaimana itu udah cukup, jadi tidak perlu berboros-boros gitu ya. Terus kemudian hadis Ibnu Majah nomor 419 an Abdillah ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadas saraf faqala afil wudu israf qala na'am wa in kuntu ala naharin jarin. Nah, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu saat pada waktu berwudu. Lalu Rasulullah bersabda,
Alangkah borosnya wudhumu itu, hai Sa'ad. Sa'ad berkata, gitu ya, ma hadza syaraf? Apakah di dalam wudhu itu ada pemborosan? Ya, faqala, Rasulullah menjawab, ya, ya, ya. Naam, kata Rasulullah, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Nah, ya. Jadi dari sini, dari dua hadis ini sebenarnya dua kandungannya sama ya. Bagaimana kemudian kita berhemat dalam saat kondisi kita menggunakan wudhu, gitu ya. Wudhu itu kan bentuk dari ibadah. Ketika ibadah saja dianjurkan untuk berhemat, apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan ibadah. Nah, ini tentu kita juga harus bisa lebih berhemat gitu ya. Ini dua kandungan dari hadis tersebut. Lalu hadis yang selanjutnya adalah dari At-Tirmizi nomor 2302 dari An-Mikdam bin Ma'di Karib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala adamiyun wi'a'an syarram min batni bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Nah, bagaimana kemudian kata Rasulullah, manusia itu tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiga untuk makanannya, gitu ya. Fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ya, jadi di situ adalah bentuk kesederhanaan memenuhi dalam asupan tubuh, gitu ya. Jadi bentuk kesederhanaan dalam memenuhi asupan tubuh. Nah, jadi kita harus cermat ya. Badan itu butuh nutrisi, juga harus yang seimbang. Jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, gitu ya. Makan nasi karbo terlalu banyak tidak baik, gitu ya. Terlalu banyak protein juga tidak baik, terlalu banyak vitamin juga tidak baik. Maka kemudian di Indonesia sudah apa istilahnya sudah tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi kita diupayakan dalam satu piring itu ada makanan gizi yang seimbang. Oke, nah itu tadi anak-anakku semuanya penjelasan materi tentang hidup sederhana dari surah Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 26 sampai 30, lalu Al-A'raf ayat 31, lalu hadis Tirmizi dan hadis Ibnu Majah. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kesimpulannya yaitu kesederhanaan dalam Islam bukan berarti hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, tetapi lebih pada sikap yang tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Oke, sekian, terima kasih untuk materi kita pada bab ini. Terima kasih sudah sangat menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.